wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Doa Channel. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana perawatan tanaman jahe yang saya lakukan. Kalau video sebelumnya sudah ada 3 cara perawatan, yaitu tentang pemangkasan, kemudian pencahayaan yang cukup, yang ketiga kebersihan pot ataupun kebersihan tanaman ya. Di video kali ini saya akan berbagi lagi 3 tips ya, bagaimana perawatan tanaman jahe ya. Yang pertama yang saya lakukan ya, kemarin sudah bagaimana pemangkasan, kemudian pencahayaan, dan ketiga kebersihan pot. Yang keempat ini ya, hari ini di video ini perawatan yang keempat ya, yaitu tentang perawatan pot ataupun karung bekasnya. Karena saya menggunakan karung bekas ya, ini perlu perawatan yang ekstra ya, karena karung bekas ini kan ada masa pemakaian ya. Jadi kita harus betul-betul berhati-hati ya terkait dengan perawatan karung bekasnya, potnya ini, sehingga bisa bertahan sampai 12 bulan ya. Yang saya lakukan ya terkait dengan pot karung bekas ini adalah ketika penempatan pot ataupun karung bekasnya yang sudah ditanam, ini sekali penempatan ataupun ditempatkan jangan sampai digeser-geser ya. Jadi sekali ditempatkan ya sudah, berarti kalau di sini ya di sini terus ya, jangan sampai digeser-geser ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika membersihkan tanaman, membersihkan pot, penyiraman, kemudian pemupukan, jangan sampai menyentuh karungnya atau potnya ya. Jadi diusahakan ketika membersihkan tanaman, menambah pupuk ya ataupun penyiraman, apalagi penyiraman kan rutin ya, itu jangan sampai menyentuh karungnya ya, karena kalau disentuh ataupun tersentuh ini akan cepat rusak. Saya contohkan ini ya, ini kan contoh karung yang pot ya, pot karung bekas yang sudah berusia 6 bulan ya, sudah seperti ini. Karena kita memilih karung bekasnya juga berhati-hati ya, seperti yang saya contohkan kemarin. Jadi ini penting ya untuk potnya biar bertahan sampai 12 bulan. Seperti video sebelumnya juga saya contohkan bagaimana menata karungnya ya. Ini yang sudah rusak lapisan yang luar ya. Alhamdulillah yang dalam belum ya, karena ini kan dua lapis ya. Ada 2 lapis seperti yang saya contohkan di video sebelumnya tentang bagaimana pembuatan media dan bagaimana menata karung bekasnya. Ada 2 lapisan ya, ini untungnya ya. Jadi ada 2 lapisan, sehingga yang rusak pertama biasanya adalah lapisan luar. Ini pun hati-hati jangan sampai disentuh ya, kalau disentuh nanti akan cepat rusak ya potnya. Itu yang harus diperhatikan oleh sahabat semua. Kemudian yang berikutnya, sudah potnya harus terawat, terjaga kekuatannya. Kemudian yang berikutnya adalah pemupukan ya. Untuk pemupukan yang saya lakukan yaitu bersamaan dengan penambahan media. Di pemupukan sekaligus penambahan media, karena perlu saya sampaikan bahwa di tempat saya yang saya lakukan ini tidak menggunakan pupuk buatan pabrik, tapi saya hanya menggunakan pupuk kohe kambing dan sekam bakar. Jadi penambahan media sekaligus pemupukan, yaitu penambahan media dengan komposisi kohe kambing 1, sekam bakar atau sekam mentah ya 1, jadi 1:1. Itu saya lakukan pemupukan dan penambahan media. Jadi ini penting ya sahabat ya, ketika melakukan penambahan media, tunas harus diamati dulu seberapa tingginya supaya tidak terganggu ya pertumbuhannya. Seperti contoh ini ya, sini kan ada tunas ya, ini ada tunas kecil ya. Ini kalau saya ini
belum berani untuk menambahkan media karena masih pendek ya, cukup pendek. Kalau ditambahin media takutnya nanti akan terjadi stres ya, karena kita tidak tahu kondisi medianya. Jadi harus melihat seperti apa kondisi tunasnya baru kita melakukan penambahan media atau pemupukan ya, dengan harapan tunas-tunas yang masih pendek, kecil, yang masih muda itu tetap bertahan ya, untuk bisa tumbuh. Kemudian yang berikutnya, yang keenam adalah penyiraman ya. Untuk penyiraman yang saya lakukan itu setelah jam 4 sore ya. Kalau hari Sabtu, Minggu itu saya jam 4, jam 5 bisa menyiram ya. Tapi kalau hari-hari biasa, hari kerja, saya tidak bisa menyiram sore, tapi malam hari sepulang kerja ya. Saya menyiram biasanya lebih sering itu jam 9 malam, jam 10 malam, pada saat sudah rehat ya di rumah sambil melepas penat kerja setiap hari, kita sambil menyiram tanaman jahe ya, itu sekitar jam 9, jam 8 atau kadang jam 10 malam ya dalam penyiramannya. Ketika menyiram juga harus berhati-hati, dan saya lebih menyarankan menggunakan selang ya, jangan menggunakan ember atau apa gitu ya. Sebaiknya menggunakan selang sehingga dalam penyiraman itu kita bisa mengarahkan air merata ya. Contohnya kan seperti ini ya, saya contohkan ya, ini menggunakan selang. Jadi kalau menggunakan selang itu kita bisa merata ya dalam penyiraman, bisa keliling ya sampai ke sela-selanya. Harapannya nanti semua tanamannya ini, semua tunasnya mendapatkan suplai air yang cukup ya, yang bagus untuk pertumbuhannya itu. Jadi kalau menggunakan selang itu kita bisa merata, bisa ke sela-sela tanaman jahenya, sehingga insya Allah tanaman jahenya akan mendapatkan air yang cukup ya. Itu jadi kurang lebih itu sahabat ya, dari tips saya tentang perawatan tanaman jahe, yaitu terkait dengan pemangkasan, kemudian pencahayaan yang cukup, kebersihan pot atau tanaman, kemudian perawatan karung bekasnya yang ini juga harus diperhatikan, kemudian penambahan media ya supaya juga tanamannya subur, penambahan media yang saya lakukan sekaligus pemupukan ya secara alami. Kemudian yang terakhir adalah penyiraman saya lakukan 2 hari sekali ya, 2 hari sekali sepulang kerja. Kalau hujan itu biasanya saya 4-5 hari ya penyiramannya itu. Jadi jangan sampai kita siram terus ya tiap hari, takutnya nanti kalau disiram terus ya, nanti kalau potnya ataupun karung bekasnya kurang poros, nanti akan terjadi pembusukan. Itu sahabat ya, tips dari saya bagaimana merawat tanaman jahe merah ya. Semoga bermanfaat ya untuk sahabat semuanya, sehingga bersemangat ya untuk menanam jahe merah untuk keindahan ya, untuk keindahan di depan rumah, untuk kerindangan ya, untuk mengisi hari libur kita, aktivitas kita di rumah tentunya gitu ya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya terkait dengan bagaimana ya, seperti apa hasil jahe merahnya, panennya seperti apa, kita tunggu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.